tentang peran strategis aparat penegak hukum dalam pencegahan dan deteksi fraud di perbankan dan strategi kolaborasi antara APH. Tema ini merupakan bagian dari rangkaian tema besar, yakni kolaborasi intelijen kejaksaan dalam langkah pencegahan fraud pada bank milik negara menuju terwujudnya good corporate governance. Oleh karena itu, Kejaksaan memandang bahwa acara ini merupakan sebuah momen yang baik dan berharga sekaligus sebagai suatu bentuk kolaborasi berkelanjutan untuk saling bersilaturahmi, saling mengisi, dan saling berbagi antar praktisi hukum. Hal ini berkaitan untuk menjaga kokoh tegaknya hukum dan keadilan sebagai fondasi utama keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang menopang pembangunan nasional di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan hukum, bank memiliki kewajiban untuk menyusun dan menerapkan strategi anti-fraud secara efektif melalui pilar anti-fraud, yakni lebih mengedepankan pencegahan, deteksi dini, investigasi pelaporan, dan sanksi, serta melakukan pemantauan evaluasi dan menindaklanjuti atas temuan tersebut. Oleh karenanya tepat apabila bukan saja perbankan yang melakukan berbagai upaya pencegahan fraud, namun juga harus melibatkan aparat penegak hukum sehingga dapat bersinergi bersama dalam mendukung terciptanya lingkungan perbankan yang sehat dan bebas dari kecurangan atau fraud yang pada akhirnya dapat menghindarkan dari adanya kerugian negara. Sehingga memang tidak ada satu lembaga atau satu institusi atau satu perseroan yang bebas dari fraud. Pada satu sisi yang lain adalah bahwa terkait dengan upaya penegakan hukum represif, law enforcement represif, itu ternyata tidak memberikan kemanfaatan yang signifikan. Kita ketahui bahwa di Indonesia perkara korupsi yang dibawa ke pengadilan itu rata-rata berkisar 2.000 perkara per tahun. Itu nomor 2 di dunia setelah China. China lebih tinggi. China bisa 4.000 sampai 6.000. Tetapi Amerika, kemudian India, negara-negara besar itu masih di bawah kita jumlah perkara korupsi yang dibawa ke pengadilan. Tetapi ternyata jumlah perkara tiap tahun yang dibawa pengadilan sebegitu besar, tapi ternyata tidak membawa perubahan apa-apa, tidak membawa satu perbaikan. Kita masih melihat korupsi di mana-mana, di pusat maupun di daerah, di semua sektor, sehingga kerugian negara akibat daripada perkara korupsi menurut perhitungan adalah sekurang-kurangnya 15-20% dari APBN yang ada. Berdasarkan data diketahui bahwa bank umum konvensional adalah bank yang paling banyak mengalami kejahatan perbankan, terutama pada kasus asset misappropriation, baik itu secara cash maupun non cash. Dalam satu perusahaan terjadi fraud, itu sebetulnya orang di sekitarnya itu tahu, tetapi sudah seperti orang tersirat, dia tidak mampu untuk melakukan pencegahan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai lemahnya kontrol yang seharusnya dapat dicegah.
bahwa tadi juga disampaikan oleh Pak Jamdatun, akibat fraud ini banyak sekali kerugian-kerugian yang secara kasat mata maupun tidak itu sangat merugikan bagi perkembangan perekonomian pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga hal tersebut kalau dibiarkan terus-menerus, hal ini sudah menunjukkan rambu-rambu yang harus kita ambil sikap bersama. Bahwa dalam survei fraud Indonesia tahun 2019 ini yang diterbitkan oleh ACFE, ini tahun 2019, belum yang sekarang. Pada waktu itu di Indonesia chapter dari 239 kasus fraud yang terjadi di Indonesia, 167 merupakan kasus korupsi, 50 kasus penyalahgunaan aset kekayaan negara, 22 kasus fraud laporan keuangan. Sedangkan nilai kerugian yang diakibatkan oleh fraud totalnya adalah sekitar 873 miliar dengan rata-rata kerugian per kasus hampir 7 miliar lebih. Secara formal, fraud diatur di dalam pasal 111 Aturan OJK nomor 39/99 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum. Secara formal dirumuskan bahwa fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan oleh untuk menipu atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian. Dan atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk meminimalisasi terjadinya fraud diperlukan penguatan sistem pengendalian itu berupa penerapan strategi anti fraud oleh bank. Intinya fraud ini adalah melakukan penyimpangan. Dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, ketika fraud ini diwarnai oleh adanya suatu mensreal, maka fraud ini berubah menjadi perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum ini ketika merugikan keuangan negara atau memberikan rekomendasi negara, maka berubah menjadi tindak pidana, khususnya tidak pidana korupsi. Ada beberapa rekomendasi yang bisa saya sampaikan terhadap pengawasan atau bagaimana kita mencegah fraud di bidang perbankan. Yang pertama adalah melakukan deteksi dini potensi fraud melalui pengawas perbankan dan penguatan kerjasama antar lembaga dengan revitalisasi surat kesepakatan bersama penanganan tindak pidana di bidang perbankan. Yang berikutnya, kita optimalkan atau optimalisasi forum koordinasi dan pertukaran informasi untuk membahas berbagai permasalahan penyidikan kasus fraud yang sedang ditangani baik oleh penyidik Polri maupun OJK, berikut juga dengan jaksa penuntut umum. Yang ketiga, selalu melakukan monitoring terhadap tindak lanjut perbaikan sistem dan regulasi atas temuan yang didapatkan saat proses penyidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dibilang upaya pencegahan apa yang dilakukan, tentunya yang harus kita tahu adalah fraud apa yang terjadi dan bagaimana industri ini berjalan. Yang kita dapat adalah industri ini adalah industri yang sangat khusus. Dia penuh dengan regulasi, bukan di Indonesia saja. Dan Indonesia tidak boleh juga sendirian gitu. Kalau regulasi di luar sana ada capital adequacy ratio, maka di Indonesia juga harus ada. Kalau enggak, Bank Indonesia nggak bisa bertransaksi keluar, kira-kira gitu. Dan yang semua ini didasari oleh ini industri. Ini industri sangat penuh dengan kepercayaan. Dan Bapak Ibu sekalian, boleh ada 100 bank. Satu bank aja kita bilang ada kasus, bisa jadi yang 99 terpengaruh. Karena begitu yang ada kasus di RAS, gitu kan, kita pernah lihat di 98. Diambil semua pinjamannya, banknya kolaps,
ada hutangnya ke bank-bank lain, itu pasti merembet panjang. Oleh karena itu kita percaya, kita dari APH juga pasti hati-hati menangani segala fraud di industri jasa keuangan dan perbankan secara khusus. Karena sifatnya ini, karena kepercayaan yang dipegang, dan masyarakat melihat percaya itu bukan data, dia persepsi. Kalau ada orang ngantri di ATM di salah satu bank, tidak usah disuruh, dia punya rekening di bank yang lain yang sehat sebenarnya, tapi ikut juga pasti. Oleh karena itu sangat dijaga, jangan sampai ada bank yang jatuh karena fraud, misalnya begitu. Dan ada yang namanya efek berantai, yang contagion effect. Kita bilang 16 bank ditutup, lagi 98, efeknya seluruh bank di Indonesia collapse waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Antono, Direktur TPUL dan Penerbitun, mewakili Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kami mengucapkan selamat atas kinerja dari Jaminda yang menyelenggarakan acara ini, terutama proyek leadernya Pak Eben Eser Simanjuntak, terutama dalam kerjasama sinergitas melawan fraud yang terjadi di negara kita maupun dalam skop internasional. Semoga sinergitas yang bagus ini semakin memberi kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan, bahwa kejaksaan sangat antusias dan semangat dalam memberantas apapun tindak pidana yang ada sangkut pautnya dengan fraud di lingkungan perbankan maupun di lingkungan perekonomian Republik Indonesia. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan kinerja kita kinerja hebat yang membuktikan bahwa kejaksaan juga sangat diharapkan oleh masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.